For starting our devotion, we are going to sing a song entitled Selidiki Aku. Let's pray together. Jesus Christ, thanks for our blessing so that we can gather in this class. Now we will praise you in our morning bread. May we can be your good children and can apply your words in our daily life. Praise Jesus. Amen. Oke, semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan saat teduh? Jika sudah, siapkan Alkitabmu, kemudian buku saat teduh dan alat tulisnya. Buka buku saat teduhmu di halaman 83. Nah, sudah semua dibuka? Yuk lihat ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari mana? Dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca satu ayat di Yesaya 43 ayat 4. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Jika sudah dibuka Alkitabnya, di Yesaya 43 ayat 4 kita mau baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Yuk anak-anak, pada buku saat teduhmu judulnya apa ya? Obat minder. Nah, Mama ini mau tanya, siapa di antara kalian yang tidak pernah merasa minder? Nah, pasti semua pernah merasa minder ya. Pernah merasa minder ketika jalan dengan temannya, ketika melihat temannya. Pasti Mama ini saja pernah mengalami rasa minder. Mungkin karena kegagalan juga kita bisa merasakan minder. Ketika kita melihat kemampuan orang lain, kita bisa merasakan rasa minder. Nah, dari sini kita mau belajar satu hal anak-anak, bahwa sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, harusnya kita tidak boleh lagi memiliki rasa minder dalam diri kita. Karena kenapa? Kita harus tahu bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Dikatakan di ayat firman Tuhan ini, yaitu Allah begitu mengasihi kita. Nah, jadi nggak ada alasannya lagi bagi kita untuk minder mungkin karena melihat orang. Jadi kita mau belajar harus tetap percaya diri. Nah, di sini keberhargaan kita di hadapan Tuhan itu dibuktikan dengan Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Untuk apa ya? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah, anak-anak, mulai dari sekarang Mami Hani mau anak-anak semua belajar untuk tidak minder ketika anak-anak mengalami kegagalan, untuk tidak minder ketika kalian melihat orang lain, kemampuan orang lain, atau mungkin fisik orang lain, tidak boleh ya. Karena satu hal anak-anak, firman Tuhan katakan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Karena obat minder cuma satu, kita harus tahu bahwa kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Nah, kalau anak-anak ketahui, ketika anak-anak merasa berharga, itu dikarenakan mungkin kepintaranmu, kemampuanmu, keahlianmu, keterampilanmu. Nah, itu semua bisa sirna. Tetapi ketika anak-anak merasa berharga di hadapan Tuhan, karena kalian tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kalian, maka semuanya itu akan tetap diam di dalam diri kita. Tetapi ketika kita merasa berharga cuma gara-gara kita punya keahlian khusus dibandingkan teman kita, tapi itu semua tidak bisa bertahan lama. Ya, terkadang memang ada orang-orang
orang-orang di sekitar kita yang merasa dirinya yang paling oke mungkin di antara kita, tapi ketika dia menyombongkan dirinya, merasa dirinya itu lebih wow daripada kita, apa yang terjadi? Itu semua tidak bisa bertahan lama. Tetapi dari sini kita mau belajar satu hal, bahwa ketika kita sudah berharga di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan semuanya itu bersumber daripada Tuhan, maka itu semuanya akan kokoh di dalam hidup kita. Nah, jadi belajarlah untuk membuang jauh-jauh rasa mindermu, membuang jauh-jauh rasa tidak percaya dirimu. Karena apa? Karena seharusnya anak-anak sudah tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Nah, coba lihat di paragraf terakhir anak-anak. Di sini dikatakan, kita dapat mengalahkannya dengan senantiasa mengingatkan diri bahwa kita selalu dan akan selalu dikasihi Tuhan. Anak-anak bisa menghilangkan semua rasa tidak percaya diri, rasa minder, rasa malu, semua perasaan yang memang negatif dengan cara kalian sudah harus tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita, bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Walaupun kita punya kelemahan, walaupun kita pernah mengalami kegagalan, harus diingat satu hal, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita tidak usah, kalau memang manusia atau dunia ini memandang diri kita dengan apa yang ada di depan mata mereka, tetapi Tuhan melihat diri kita dan apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan kita. Jadi obat minder hanya cuma satu, anak-anak sudah yakin dan percaya bahwa Allah begitu mengasihi kalian. Jadi kegagalan kalian, kelemahan kalian itu tidak akan membuat kalian tidak percaya diri di dalam menggapai apapun yang kalian inginkan. Bisa ya? Ingat, di paragraf terakhir dikatakan bahwa yang terpenting bukan apa yang kita dan dunia katakan tentang diri kita, melainkan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita dan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Itu yang terpenting. Karena obat minder adalah kita sudah tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan sekarang anak-anak jangan semua yang dimasukin di ketika orang lain mengkritikmu, ketika orang lain mencemoohmu, anak-anak langsung merasa minder, anak-anak langsung merasa down, jangan. Tapi katakan di sini sesuai di dalam hatimu. Yang terpenting bukan apa yang dilihat dunia, bukan apa yang saya katakan terhadap diri saya, tetapi yang terpenting adalah bahwa Tuhan mengenal diri kita dan kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu adalah obat minder kita. Ingat satu hal, kita berharga di hadapan Tuhan. Yuk selalu tingkatkan rasa percaya dirimu. Karakter percaya diri harus dipupuk dari sekarang, supaya apa? Apapun yang kalian inginkan bersama dengan Tuhan semuanya bisa tercapai. Oke? Nah, jika sudah, sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan tanggal pada buku saat teduhmu. Jika sudah dituliskan, anak-anak boleh meminta kepada papa dan mama untuk menandatangani buku saat teduhnya, ya. Dan nanti setelah anak-anak selesai mendengarkan saat teduh ini, jangan lupa tinggalkan komentar dengan cara menuliskan nama pada di kolom komentar ya. Kemudian tuliskan, sekarang memang ini mau anak-anak yang mendengar cerita firman Tuhan ini, yang mendengarkan saat teduh ini pasti akan menuliskan pada kolom komentar. Yang harus dituliskan apa memang nih? Namamu, kemudian ayat firman Tuhan yang kita baca. Oke, bisa semuanya? Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Memang ini hanya berpesan kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita mau tutup di dalam doa. Let's play together. Jesus Christ, we want to do all any activity. Bless us. In order to we can understand or teacher explanation and all of the lesson that is given by them. Thanks Jesus. Hallelujah. Amen.